Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang dalam belajar bahasa Inggris. Dan pada kesempatan ini, in this opportunity, I would like to present about the present perfect. Oke, kita lanjutkan ya, sahabat semuanya. Look at the picture. What do you see in the picture? Yes, great. The picture is the present perfect tense. So what is present perfect? Present perfect tense is a combination of present and perfect aspect. It tells about a completed action which has a noun or today result. Jadi, present perfect tense itu terdiri dari dua kata, yaitu present dan perfect. Sahabat pasti sudah ingat ya, present itu adalah artinya sekarang atau saat ini, sedangkan perfect artinya sudah selesai, finish atau done, dan complete, sudah sempurna, menyeluruh. Jadi, present perfect tense adalah pola yang kita gunakan untuk menyatakan hal yang sudah terjadi tapi masih berhubungan dengan masa sekarang. Artinya, kita sudah siap melakukan sesuatu kegiatan. Kemudian hasil kegiatan tadi bisa dilihat pada masa saat ini. Artinya masih fresh. Oke, kita lanjutkan melihat contoh agar sahabat lebih paham tentang penggunaan present perfect. Contohnya, ibu baru selesai masak kue di dapur dan kuenya itu masih panas ya. Kemudian anaknya datang dan bertanya, "Sudah masak kuenya, Bu?" Dan ibu pun menjawab, "Yes, I have just cooked a cake." Artinya, iya, kuenya baru saja masak. Kemudian anak tadi otomatis langsung melihat kue tadi, hasilnya. Nah, hasilnya tadi dapat dilihat sekarang atau masa kini. Jadi, ibu menggunakan present perfect. Artinya, kegiatan si ibu baru selesai memasak kue dan kegiatan itu masih fresh. Kita akan lihat rumus atau pola present perfect. Untuk kalimat positif, subjek ditambah has atau have ditambah kata kerja bentuk ketiga. Untuk kalimat negatif, subjek ditambah has atau have ditambah not ditambah kata kerja bentuk ketiga. Untuk kalimat tanya, has atau have ditambah subjek ditambah kata kerja bentuk ketiga. Nah, dalam kata kerja bentuk ketiga ini ada dua. Kata kerja beraturan atau regular verb dan kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. Jika kata kerjanya beraturan, maka ada penambahan akhiran d atau ed. Contohnya work menjadi worked, bentuk kedua dan ketiganya. Kemudian, bandingkan juga dengan perubahan kata kerja 1, 2, dan 3 pada irregular verb, yaitu dia tidak beraturan seperti go menjadi went dan kata kerja bentuk ketiganya gone. Nah, kapan has dan have digunakan? Untuk menjawab pertanyaan ini, sahabat perlu menguasai atau mengenal dulu subjek dengan baik. Ingat, subjek dalam bahasa Inggris itu ada 7, yaitu I, you, they, we, she, he, it. Nah, kita singkat saja ya untuk has, yaitu CT, she, he, it. Ini singular atau satu bendanya, agar mudah mengingatnya ya. Kemudian have itu jamak atau plural, I, you, they, we. Kita singkat dengan nama I, you, they, we. Jadi untuk has, subjeknya city, she, he, it. Dan untuk have, subjeknya I, you, they, we, yaitu I, you, they, we. Jika sahabat sudah tahu dulu dengan subjeknya, insya Allah akan mudah membuat kalimat dalam bentuk present perfect. Karena subjek ditambah has atau have tergantung subjeknya ya. Kemudian ditambah kata kerja bentuk ketiga. Ya, selanjutnya kita akan membuat satu contoh dengan memakai kata kerja go. Maka bentuk ketiga dari go adalah gone. Contohnya, Putra has gone to the bookstore. Putra telah pergi ke
toko buku. Ini adalah kalimat positif. Putra adalah kategori he atau dia laki-laki, maka ini bagian dari Siti. Kalau Siti tadi adalah has. Ayu Dewi adalah have. Jadi sahabat hanya perlu mengingat subjeknya, kemudian ciri-ciri dari present perfect menggunakan has atau have, dan kata kerja bentuk ketiga. Selanjutnya, kalimat negatif dari Putra has not gone to the bookstore. Ya, kita tinggal menambahkan not setelah has atau have. Yang ketiga, has Putra gone to the bookstore? Ini adalah kalimat bertanya. Apakah Putra sudah pergi ke toko buku? Ya, mudah kan sahabat? Kita lanjutkan dengan penggunaan kapan kita menggunakan present perfect tense. Pertama, untuk tindakan sudah selesai. Ini menekankan pada hasilnya. Contohnya begini, my sister has written 2 books. Pada saat kita bicara, kakak sudah menulis dan dia menghasilkan 2 buku. Yang kedua, untuk tindakan masa lalu yang waktunya tidak pasti atau tidak spesifik. Contoh, I have bought that book. Saya sudah membeli buku itu. Jadi kita nggak tahu kapan waktunya. Yang ketiga, untuk tindakan yang baru saja selesai dengan menggunakan keterangan waktu just atau baru saja. Contoh, he has just gone to the school. Dia baru saja pergi ke sekolah. Yang keempat, untuk tindakan yang dimulai dan diselesaikan di masa lalu, kemudian tindakan tersebut memiliki efek atau pengaruhnya pada masa sekarang ini atau saat ini. Contoh, he has lost his keys. Dia kehilangan kuncinya. Artinya, dia karena kehilangan kunci, maka dia tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. Yang kelima, untuk menyatakan tindakan yang terjadi dalam periode waktu yang belum selesai pada saat berbicara. Contohnya, I have not seen Susan today. Saya tidak melihat Susan hari ini. Kenapa? Karena ada teman yang bertanya dan si pembicara sudah mencari Susan dari tadi dan si penanya bertanya, lihat Susan enggak? Kemudian dia menjawab, I have not seen Susan today. Saya tidak melihat Susan hari ini. Yang keenam, menyatakan tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Ini biasanya menggunakan for dan since. Contohnya, we have lived here for 4 years. Kami sudah tinggal di sini selama 4 tahun. Yang kedua, I have known him since 2012. Saya sudah mengenalnya sejak 2012. Untuk penanda waktu pada present perfect ini seperti already sudah selesai, just baru saja, since sejak, this week minggu ini, for week selama seminggu, as yet hingga kini, for selama, never tidak pernah, dan lain-lain sebagainya. Sahabat, agar lebih paham dan mantap dalam membuat kalimat present perfect tense, kita akan latihan dulu. Di sini ada 4 pertanyaan. Setiap pertanyaan diberi 1 kata kerja, yaitu kata kerja bentuk pertama, yang kemudian sahabat rubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Apa tadi? Ciri-ciri dari present perfect adalah subjek ditambah has atau have ditambah kata kerja bentuk ketiga. Nah, kita akan lihat pertanyaan nomor 1. He in Jakarta since 2010. Ya, jawabannya adalah he has lived in Jakarta since 2010. Dia sudah tinggal di Jakarta sejak tahun 2010. Mudah kan?
Oke, nomor 2. I today. Yang akan kita rubah adalah kata kerja work. Nah, ini masih kata kerja bentuk beraturan atau regular verb. Ya, jawabannya betul. I have worked today. Yang ketiga, they to Bandung. Nah, kata kerja bentuk pertamanya yaitu go, maka ini adalah kata kerja tidak beraturan. Bentuk ketiganya adalah betul, gone, maka they itu adalah have, maka jadilah kalimatnya menjadi they have gone to Bandung. Yang terakhir, she just maka she tadi adalah has, she has just come bentuk pertama dan bentuk ketiganya adalah can. Oke, mudah kan sahabat? Ingat, present perfect kalimatnya menggunakan subjek ditambah has atau have ditambah kata kerja bentuk ketiga. Mudah-mudahan paham ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.